Yuk simak video ini, kita akan membahas fungsi utama paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul Paru, Sang Penguasa Energi dan Pernafasan. Video-video ini merupakan rangkaian dari video-video teori-teori dasar klasik sebelumnya. Dan video ini lebih memfokuskan tentang organ paru. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini merupakan kanal edukasi pengobatan klasik atau tradisional, di mana di kanal ini tempat kita belajar dan berbagi keilmuan, maka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam pengobatan tradisional, karena paru-paru atau disebut V, dia memiliki peran sentral dan multifungsi yang melampaui konsep biologis barat. Paru-paru diklasifikasikan sebagai organ Chang, yaitu organ padat yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan menyimpan zat vital dan sangat erat kaitannya dengan konsep yin. Paru-paru secara tradisional dikaitkan dengan elemen logam dalam teori 5 elemen atau Wusing. Hubungan ini menyiratkan karakteristik tertentu pada paru-paru seperti kemampuannya untuk memurnikan dan mendistribusikan serta memiliki hubungan dengan kulit maupun rambut. Emosi yang terkait erat dengan paru-paru adalah rasa kesedihan dan duka cita. Kesedihan yang mendalam pada seseorang atau berkepanjangan maka akan dapat melemahkan energi paru-paru itu sendiri. Nah, apabila energi paru-paru ini melemah, dia akan menunjukkan gejala fisik seperti adanya sesak nafas atau batuk. Sebaliknya, energi paru-paru yang lemah dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perasaan sedih. Nah, jadi dua ini dia saling berhubungan. Paru-paru dia tidak bekerja sendiri, melainkan berinteraksi secara kompleks dengan organ Chang dan Fu lainnya. Di mana paru-paru ini dia berpasangan dengan usus besar dalam hubungan luar dan dalam. Luarnya adalah usus besar, dalamnya adalah paru-paru. Paru-paru mengontrol penurunan energi yang membantu pergerakan usus besar. Ketidakseimbangan pada paru-paru seringkali mempengaruhi usus besar dan begitu juga sebaliknya. Jika paru-paru dihubungkan dengan ginjal, maka peranan ginjal di sini adalah dia memiliki peran penting dalam memegang atau menahan energi paru-paru ke bawah. Jadi energi dari paru-paru yang ada di atas diturunkan ke usus, diturunkan ke ginjal. Dan ginjal ini menahan atau menerima energi tersebut. Jika fungsi ginjal ini terganggu, maka energi paru-paru tadi tidak dapat ditahan sehingga naik secara terbalik atau kembali ke atas. Sehingga dia akan menyebabkan timbulnya sesak nafas dan batuk. Nah, kondisi ini yang terjadi seperti orang yang penderita asma. Jika paru-paru berhubungan dengan limpa, limpa menghasilkan energi dan cairan tubuh yang kemudian diangkut ke paru-paru. Kemudian mendistribusikannya dalam bentuk qi atau energi dan cairan ke seluruh tubuh. Ketidakseimbangan limpa, misalnya kelembapan berlebih, dapat mempengaruhi paru-paru. Dan dia akan menjadi penyebab produksi dahak yang berlebihan. Hubungan antara paru dan jantung, di sini jantung dan paru-paru bekerja sama dalam sirkulasi energi dan darah. Jantung mengedarkan darah, sementara paru-paru memasok energi yang menggerakkan darah. Jadi kalau kita bisa lihat, fungsi utama dari paru-paru ini, pertama dia adalah mengatur energi dan pernafasan. Di mana di sini paru-paru adalah penguasa energi dalam tubuh. Dia mengontrol, meninspirasi, menarik udara bersih, dan
ekspirasi mengeluarkan darah kosong. Paru-paru juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan energi udara dengan energi yang dihasilkan oleh limpa untuk membentuk energi secati atau lebih dikenal dengan istilah channeling qi yang kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang kedua, fungsi utama dari paru-paru ini adalah dia mengatur jalur air. Di sini paru-paru membantu menyebarkan cairan tubuh yang jernih ke seluruh tubuh dan menurunkan cairan yang keruh ke ginjal dan kemih untuk diekspresikan. Ini dikenal sebagai fungsi mengatur sirkulasi air. Yang ketiga, fungsi utama dari paru-paru adalah mengontrol kulit dan rambut, di mana paru-paru mendistribusikan Qi atau energi pelindungan, pertahanan, dan cairan tubuh ke permukaan kulit dan rambut yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen eksternal, mengatur suhu tubuh, dan menjaga kulit tetap lembab dan sehat. Ketidakseimbangan paru-paru dapat bermanifestasi sebagai kulit kering atau masalah kulit lainnya. Yang keempat, paru-paru fungsi utamanya adalah menjadi rumah bagi jiwa atau disebut dengan Po. Po adalah salah satu dari 5 jiwa dalam teori klasik yang terkait dengan naluri, perasaan sensorik, dan fungsi tubuh otomatis. Memahami paru-paru dalam teori klasik memerlukan pemahaman beberapa konsep yang mendasari diagnostik dan penanganannya. Energi paru adalah energi vital yang terkait langsung dengan paru-paru. Fungsinya meliputi mengendalikan pernapasan, mengatur sirkulasi air, dan mendistribusikan Qi ke seluruh tubuh. Defisiensi energi paru dapat mudah lelah, berkeringat, dan kerentanan terhadap pilek atau flu. Keseimbangan yin dan yang sangat fundamental dalam teori klasik. Yin paru, dia akan mewakili aspek pendingin, pelembab, dan substansial dari paru-paru. Dia bertanggung jawab untuk melembabkan paru-paru dan tenggorokan. Defisiensi yin paru dapat menyebabkan kekeringan seperti batuk kering, tenggorokan kering, adanya panas seperti demam ringan, berkeringat malam, dan iritasi. Yang paru mewakili aspek penghangat dan fungsional dari paru-paru. Kelemahan yang paru jarang terjadi sendiri dan seringkali merupakan evolusi dari defisiensi energi paru yang ditandai dengan adanya gejala dingin dan kelemahan. Sekarang kita bicara tentang jalur median paru-paru. Seperti kita ketahui, median adalah jalur tak terlihat di mana energi mengalir di tubuh. Median paru-paru adalah salah satu dari 12 median utama yang mengalir secara bilateral ke dua sisi tubuh. Dalam teori klasik, organ Chang atau organ padat berpasangan dengan organ Fu atau organ paru-paru yang merupakan organ Chang, dia akan berpasangan dengan usus besar yang merupakan organ berongga atau organ Fu. Hubungan ini bersifat fungsional dan saling mempengaruhi. Paru-paru mengontrol penurunan energi yang membantu pergerakan usus besar, sedangkan usus besar mempengaruhi fungsi paru-paru dalam membuang limbah. Ketidakseimbangan pada paru-paru dalam traditional China medicine atau teori klasik dapat bermanifestasi dalam berbagai gejala yang pola sindromnya yang unik. Diagnosis dalam teori klasik mempertimbangkan keseimbangan yin yang, defisiensi, ekses, panas dingin, dan hubungan organ dengan emosi. Gejala umum ketidakseimbangan paru-paru akan menimbulkan gejala adanya batuk di sini kering atau dengan adanya dahak, sesak nafas atau dyspnea, terus suara serak atau lemah, napas pendek atau dangkal, mudah lelah atau lesu, berkeringat spontan atau keringat malam, kulit kering atau masalah kulit lainnya, hidung tersumbat atau sering bersin, sering pilek atau flu atau alergi pernafasan, tenggorokan gatal atau nyeri, nyeri di dada atau bahu, wajah pucat, perasaan sedih atau duka yang berkepanjangan. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan.
Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.